halaman 19, 3 baris dari tengah dari syair. Halaman 19 atau lembar terakhir situ. Halaman 19, 3 baris dari tengah dari syair. Madda'atul nasara, 3 baris ke atas tuh fayajibu, setelah koma fayajibu alaina. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bil ulum bidarain amin. Fayajibu alaina an nu'azzima min man 'azzamahu Allah ta'ala. Fayajibu, maka wajib, alaina, atas kita, an nu'azzima. An nu'azzima itu mengagungkan, senantiasa mengagungkan. Bisa saja kita bacanya nu'zima, tapi kalau dibaca nu'zima itu kurang pas, dibacanya nu'azzima. Kalau orang belajar nahwu itu farraha yufarrihu, nu'azzimu, nu'azzimu kemudian ketemu an di depan itu an, jadi nu'azzima bimakna istimrar, senantiasa, maknanya senantiasa. An nu'azzima, senantiasa, jadi gak pas diperintah doang, mengagungkan dengan senantiasa. Sekali Allah bilang dia itu mulia, maka senantiasa kita harus mengagungkan. Sebagaimana Rasulullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna, pakai kalimat yusalluna. Yusalluna asalnya itu yusallu, ya, farraha yufarrihu yusalliyu. Yusalliyu karena orang Arab itu enggak mau baca yusalliyu, namanya thiqal, berat, maka yusallu. Yusallu karena yang fa'ilnya itu, pelakunya itu banyak, Allah dan para malaikat, maka yusalluna. Asalnya yusalliyuna, sama. Allah dan para malaikat yusalluna, senantiasa, enggak sekali, senantiasa bersolawat. Kalau dibilang senantiasa berarti enggak ada batasan. Maka orang-orang yang mengatakan sholawat itu ada batasnya, cuma di sholat doang, kemudian sholawat itu dengan wazan atau kalimat-kalimat tertentu saja sesuai dengan sunnah, itu bohong. Enggak ada istilah sholawat sesuai dengan sunnah. Sholawat sesuai dengan waktu-waktu tertentu, yaitu sholat di luar itu bid'ah, musyrik. Enggak ada. Yusalluna itu maknanya senantiasa bersolawat. Kalau senantiasa itu ibarat angin, ya kan? Karihun, apa, rihus soba, ya, maharakat rihus soba aghsal. Thumma salatu ala nabi wa alihi maharakat rihus soba aghsal. Itu Syekh Abu Bakar bin Salim bilang, kemudian salawat dan salam atas Rasulullah maharakat rihus soba, selama angin itu bertiup. Selama angin itu bertiup, selama masih ada udara, maknanya selama masih ada kehidupan, Allah senantiasa bersalawat, enggak terputus waktu, enggak ada waktu-waktunya. Makanya mustahil dibilang bid'ah di luar sholat, itu sholawat bid'ah dengan nada-nada atau dengan sigot-sigot atau dengan bentuk kalimat tertentu, dibilang bid'ah. Bentuk apapun bersolawat kepada Nabi selama tidak mentuhankan Rasulullah, itu namanya bagian dari nu'azzima, senantiasa mengagungkan bagaimanapun caranya. Bi ayyi sighatin kanat, kalau kata para habaib, para syekh, itu bi ayyi sighatin kanat, salawat itu pakai bahasa apa aja, dengan cara apa aja. Jadi gak mesti apa yang Nabi secara tekstual contohkan, kemudian di luar itu namanya bid'ah. Bagaimana salawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, gak pakai itu bid'ah.
nggak mungkin. Ya. Di salah satu sosial media ada ulama, ya, kita masih sebut ulama karena kita masih takzim. Ini hebatnya kita, ya. Hebatnya kita, bagaimanapun itu ulama bilang kita ini ahli neraka, ahli bid'ah, kita tetap dia bilang ulama karena dia memang berilmu. Ada salah satu ulama dari Salafi, ya nanti dicari sendiri, itu bilang di luar sholawat yang dicontohkan Rasulullah bid'ah. Dia kecelek, satu waktu dia pidato, kemudian dia bersolawat dengan wazan, dengan nada atau dengan bentuk kalimat yang tidak ada contohnya. Dia mengatakan ala rahmatil muhda, katanya. Ala rahmatil muhda, yaitu atas rahmat yang diberi petunjuk. Maksudnya Rasulullah. Itu kan nggak ada contohnya dari Rasulullah. Ya. Itu yang begitu tuh adanya Ustaz Khalid Syafiq Riza Basalam. Dia keceplosan. Dia bilang di luar sholawat yang diajarkan Rasulullah bid'ah. Tapi ketika dia berpidato dia bilang Allahumma sholli ala rahmatil muhda. Ya Allah, berikanlah salawat kepada rahmat yang diberkahi, rahmat yang diberi petunjuk. Maksudnya Rasulullah. Tapi kan bentuk salawat tadi nggak ada contohnya. Ala rahmatil muhda. Kalau Nabi kan ngajarin Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ala rahmatil muhda. Maksudnya atas rahmat yang diberi petunjuk. Maksudnya Rasulullah. Tapi bentuk lafaz tadi nggak dicontohkan. Bid'ah nggak? Bid'ah. Dia kecelek bilang kita salawat bentuk yang lain bid'ah. Dia sendiri melakukan bid'ah. Itu kekurangan orang Salafi Wahabi itu di situ. Ya. Mereka tuh banyak nggak jeli melihat dalil. Ketika mereka melakukan kecelek, mereka jadi merasa sempit. Kalau ulama kita enggak, dalil itu dibikin lega. Bagaimanapun selama enggak ada batasan haram, boleh. Selama enggak ada batasan syar'i yang mengharamkan, maka hukumnya boleh mau bagaimana aja. Ya Allah, berikanlah salawat kepada cahaya di atas cahaya. Boleh aja begitu. Allahumma sholli ala nur fauqan nur, kan boleh-boleh aja kan. Ya Allah, berikanlah salawat kepada jasmani dan rohaniku, yaitu Rasulullah. Bisa aja kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa lagi tuh? Wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi. Dokter hatiku wa jasadi wa ruhi. Dokter hatiku dan jasadku dan ruhku. Rasulullah itu adalah dokter hati, dokter jasad, dokter ruh. Bener nggak begitu? Bener-bener aja. Sekarang begini, ada orang jatuh cinta kepada wanita yang sangat cantik di satu negeri. Pengalaman Ibnu Sina, seorang ulama yang sangat besar, Ibnu Sina. Beliau waktu mendeteksi ada seorang pangeran itu demam, tapi demamnya ini bikin dia nggak bisa bangun dari tempat tidur. Semua tabib penjuru negeri dipanggil, anak sultan. Ini pengalaman Ibnu Sina, terkenal kisah ini. Satu waktu datanglah seorang ulama bernama Ibnu Sina. Ada orang bilang itu ada seorang ulama kita undang namanya Ibnu Sina. Beliau seorang wali diundang. Begitu Ibnu Sina mendekati ini pangeran, dilihat wajahnya wajah jatuh cinta, sakitnya karena cinta. Dipegang dadanya, kemudian ditanya, kamu terakhir ngapain? Di mana? Oh, saya di pasar. Ngapain terakhir? Jujur begini. Saya melihat wanita cantik. Di mana? Di daerah mana? Di Solo, di negeri sebelah. Semakin dipegang itu dadanya, semakin mendekati pertanyaan itu, semakin menyudutkan, semakin kencang jantungnya itu berdebar. Ini Ibnu Sina adalah dokter ya, dokter yang sangat terkenal. Beliau punya kitab namanya Syifa. Syifa itu artinya obat. Itu dijadikan sama orang luar negeri, orang Amerika, dijadikan alat pendeteksi kebohongan itu belajar dari Ibnu Sina. Semakin kencang jantung itu bergetar, berarti orang itu semakin bohong. Kan kalau di polisi begitu, ada alat di sekian tempat, di titik tertentu, titik sensitif, itu diinterogasi orang. Semakin alat itu kencang getarannya, maka orang itu berbohong, dan itu ketahuan. Itu pakai cara Ibnu Sina. Hebat gitu. Nah, ketika ditanya begini, oh ternyata seorang wanita. Begitu wanita itu dipanggil melalui utusan, sembuh baik itu sakit. Betul nggak? Padahal sakitnya secara sepintas jasad yang sakit, terbaring kan jasad tuh. Unik ya tuh. Nah, bagaimana kalau Rasulullah? Masa kita bilang Rasulullah adalah dokter hati, dokter badan, dan dokter ruh kita? Masa itu dibilang haram, bid'ah? Salawat yang tidak diajarkan adalah bid'ah. Dari mana bid'ahnya? Karena emang kenyataannya Rasulullah adalah dokter, dan ada sebuah
sebuah buku namanya Rasulullah is my doctor, buku dari seorang peneliti Amerika. Ya, Rasulullah adalah dokterku. Itu ada bukunya. Luar biasa. Ya. Jadi bagaimanapun wazan, bagaimanapun lafaz, ya, lafaz itu kata-kata, bentuknya bagaimanapun, selama nggak menganggap Rasulullah itu Tuhan atau anak Tuhan, hukumnya boleh. Bagaimanapun caranya. Ya. Fayajibu alaina, maka wajib, bukan cuma harus tapi wajib. Kalau harus itu dalam bahasa Arab artinya perlu. Ya. Harus itu haroso, ha, ro dan sod itu harusun. Harus artinya perlu. Kalau kita harus artinya wajib di Indonesia. Kalau harus bahasa Arab itu perlu. Misalkan begini, makan harus, makan itu harus, makan itu perlu. Bahasa Arab itu perlu. Artinya nggak makan nggak apa-apa, nggak dosa. Makan bagus, nggak makan nggak dosa. Kan begitu. Harus. Nah, bahasa Arab artinya perlu. Tapi kalau harus di kita itu artinya wajib. Fayajibu, maka wajib, bukan cuma harus tapi wajib, bukan cuma dianjurkan tapi wajib. Ya. Alaina, atas kita, an nu'azzima, senantiasa mengagungkan, man azamahullah, siapa orang yang diagungkan oleh Allah, ya. Ta'ala, Allah Maha Tinggi, wa amara bi ta'zimih, dan Allah memerintahkan untuk mengagungkan dia. Siapa itu? Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu, wahai orang-orang yang beriman, sholawatlah. Sholawat artinya apa? Emang sholawat artinya Allahumma sholli ala Muhammad aja, atau bersolawat gitu pakai hadroh atau hadrohan harus bikin maulid? Sholawat itu artinya apa sih sholawat? Sholawat itu, ya, kalau di dalam faham para ulama adalah meniru perjalanan Rasulullah, hayatuhu siratuhu. Ya. Jadi perjalanan Rasulullah adalah sesuatu yang harus kita tiru. Kemudian kita mengagungkan Rasulullah dengan rasa cinta. Yang dengan cinta tersebut maka membuat kita meniru Rasulullah itu enteng. Karena ada rasa cinta. Kalau nggak ada rasa cinta, gimana cara meniru Rasulullah? Ya. Orang-orang itu bisa meniru suku-suku tertentu atau cara-cara berpakaian artis tertentu. Kenapa? Karena dia cinta. Suaranya ditiru, cara berpakaiannya ditiru, apa aja produk yang dibeli juga sama tuh orang. Ya. Makanya artis kalau yang lagi tenar pasti bayaran mahal, dan iklannya juga banyak. Ada iklan apa itu kalau bahasa ibu-ibu, skincare, iklan kulit, iklan sampo, iklan sabun. Apa aja dikuasai sama dia karena pengikutnya banyak, dan pengikutnya biasanya pasti ikut. Wah, artis itu aja pakai krim itu mukanya bisa bening. Dia lupa emang artisnya udah bening. Paham gak? Artisnya udah bening disuruh iklan krim kulit. Penontonnya lupa kan. Artis aja tuh pakai krim itu mukanya bening, dia lupa emang artis mukanya bening. Paham nggak? Apa aja kalau cinta diikutin gampang. Bahkan skincare yang mahal, lipstick yang mahal, alis yang mahal, cetakan alis dibeli. Kalau bisa alisnya dikerok biar kayak artis si anu. Begitu nggak perempuan? Gara-gara cinta sama artis. Maka sholawat itu yang dimaksud adalah mencintai Rasulullah dengan cinta yang tinggi, biar kita tuh kalau ngikutin Rasulullah tuh enteng, sholat enteng, puasa enteng. Pada puasa nggak tadi tuh minggu, jangan tentang minggu kayak puasa. Biasanya begitu ya, di WhatsApp kan rame tuh, besok hari puasa. Ya kalau hari kerja, kalau hari minggu malas puasa soalnya sayang buat jalan-jalan gitu. Maka kita cinta, yang dimaksud bersolat itu cinta, bukan cuma di mulut, di ucapan, tapi gitu, ditiru, ya. Mengagungkan Rasulullah ditiru. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, tiru Rasulullah. Naam, ya betul katanya. Yajibu alaina, wajib atas kita, alla nasifahu, tidak mensifatkan beliau bisyai'in dengan sesuatu, min sifatir rububiyah, dengan sifat-sifat Tuhan. Kita nggak boleh mensifatkan Rasulullah dengan sifat Tuhan. Dalam arti begini, ketika kita menganggap Rasulullah itu dokter, bukan Rasulullah yang menyembuhkan, maksudnya begitu. Kenapa Rasulullah kita bilangnya dokter? Karena beliau dekat sama Allah, kembalinya ke Allah juga maksudnya. Ya. Selama kembalinya ke Allah tidak musyrik. Sama begitu juga saya minum obat Panadol apa itu, gara-gara itu obat baik, boleh-boleh aja. Selama tidak mensifatkan sifat Tuhan. Tapi Rasulullah SAW udah menjamin umatnya itu enggak musyrik. Kata Rasulullah, saya enggak takut umat saya musyrik. Yang saya takut
umat saya itu bunuh-bunuhan gara-gara harta, ya kan? Sekarang orang Islam tanya tuh yang ke As-Salafiyah, yang ke Darul Islah, yang kemana-kemana, musyrik nggak dia? Enggak. Tapi kalau urusan tanah, urusan harta, bisa main bunuh-bunuhan. Kalau soal musyrik maka enggak. Siapa yang musyrik datang ke masjid? Kagak ada yang musyrik, emang semuanya buat sholat. Siapa yang musyrik datang ke sholawatan, ke maulidan? Emang semuanya pengen dengerin nasihat, tapi ngamalin maka enggak. Kata Rasulullah, saya enggak takut umat saya musyrik, yang saya takut umat saya bunuh-bunuhan gara-gara kelaparan. Bunuh-bunuhan gara-gara kelaparan. Berebut hak orang lain, mengakui hak orang lain. Itu yang ditakutkan sama Rasulullah, dan kenyataannya nyata, itu memang betul. Ya. Hebat nggak tuh, berita di mana-mana luar biasa ya, sampai menghabiskan puluhan juta dan sebagainya ya, untuk mengkelabui orang, membunuh orang, meracuni orang. Hebat nggak? Itu gara-gara urusan begitu. Wa rahimallahu al-Abusiri, dan semoga Allah merahmati Imam al-Abusiri, Imam Busiri. Haitsu qala, ketika dia berkata, Imam al-Busiri adalah pengarang Burdah. Apa itu Burdah? Burdah yang kita baca sebelum ngaji tadi. Ya Rabbi bil Mustafa, itu Burdah. Burdah itu sebenarnya namanya bukan Burdah, namanya Bur'ah. Bur'ah itu artinya adalah sholawat pelepas sakit, sholawat penyembuh dari sakit. Karena Imam Busiri ketika mengarang Burdah ini, dia lagi terbaring stroke. Tapi stroke-nya aja seorang ulama mengarang 300 bait. Stroke-nya orang ulama mengarang 300 bait sholawat. Kalau kita stroke-nya marah-marah mulu. Ya, kalau orang tua kita stroke-nya marah-marah. Ini seorang ulama stroke, tapi tangannya masih bisa bergerak, tangan kanannya. Dia mengarang 300 bait Burdah. Namanya sebenarnya Bur'ah, dia namain ini Bur'ah. Bur'ah itu baro'ah, baro'ah itu kesembuhan. Ya, baro'ah artinya kesembuhan. Satu waktu selesai mengarang Burdah, beliau bermimpi tidur, kecapean tidur. Bermimpi ketemu kepada Rasulullah. Dikasih kain hijau. Kain hijau itu di Arab itu punya kain hijau salur-salur, itu bahannya dari wool, tebal. Maksudnya buat selimutin itu al-Busiri biar gak kedinginan. Begitu diselimutin dalam mimpi, dia bangun kaget, udah hilang stroke-nya. Namanya Burdah. Burdah itu kalau dalam kamus kain hijau yang bersalur-salur nih, kayak gini itu Burdah. Ya. Ini hijau salur nih namanya Burdah. Jadi kain hijau yang salur-salur itu sorban santri, sorban kiai yang ada salurnya namanya Burdah. Ya. Nah semenjak itulah salawat itu dinamai Burdah, gara-gara beliau mengarang salawat malamnya. Bermimpi ketemu Rasulullah, diselimutin pakai Burdah, terus sembuh sakitnya. Ya. Bagaimana syairnya? Da'mad da'athun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakumi. Ini adanya di tengah-tengah. Kalau yang tadi awal-awal yang dibaca. Ya. Kalau yang la'alla rahmat rabbih hina yahsimuha itu adanya di akhir. Kalau Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wastaqalin itu ada di tengah-tengah. Da'mad da'athun nasara, hati-hatilah kamu terhadap apa yang diperlakukan oleh orang-orang Nasrani fi nabiyihimi, kepada nabi-nabi mereka. Maksudnya jangan sampai kamu musyrik mentuhankan Rasulullah. Imam Busiri juga pengarang Burdah yang dikafirkan oleh orang Wahabi, dia sendiri bilang jangan sampai ikut-ikutan seperti Nasrani. Jangan mentuhankan Rasulullah, tapi katanya wahkum bima syi'ta madahan, akan tetapi pakailah bentuk madah, bentuk pujian yang mana saja, bima syi'ta, bentuk pujian yang model bagaimana aja engkau mau, fihi wahtakumi, kemudian berhati-hatilah. Jadi Imam Al-Busiri sendiri syair Burdah, yang katanya kalau orang dulu bilang syair Burdah itu syairnya Syekh Siti Jenar, syair manunggali kaula Gusti, karena di tengah-tengahnya itu nanti ada seakan-akan dirinya itu bersatu sama Allah. Hebat, luar biasa. Ada satu kejadian kalau nggak salah 2002 itu Habib Umar bin Hafiz itu berkunjung ke Cirebon. Ya. Di Cirebon itu begitu Habib Umar bin Hafiz mengadakan acara Burdah, itu orang-orang Wahabi itu pasang iklan di pinggir jalan sepanjang jalan Cirebon menuju ke pesantren itu Asidku, namanya pesantren Asidku.
pesantrennya Habib Quraisy Baharun. Itu kami menolak salawat burdah, kami menolak salawat musyrik, kami menolak salawat bid'ah. Itu burdah. Jadi demikian burdah ini dimusuhi oleh orang-orang salafi, orang-orang wahabi. Jadi burdah ini mengajarkan katanya kemusyrikan dan kesyirikan. Padahal Imam Busiri sendiri ngomongnya kayak gini, da'mad da'athun nasara. Hati-hatilah terhadap apa yang diperlakukan oleh orang Nasrani. Fi nabiyihim, terhadap nabi mereka, mentuhankan nabi mereka. Wahkum bima syi'ta, akan tetapi kamu boleh berkata apa saja madhan dalam bentuk pujian fihi, di dalam memuji Rasulullah. Jadi bagaimana aja cara mujinya boleh. Kemudian ada juga salawat burda, itu yang masyhur dibaca oleh Habib Ali, almarhum Habib Ali Bukit Duri. Ya. Wa kullu ayyin atar rusulul kiramu biha fa inna mattasalat min nurihi bihim. Itu bacaannya Kiai Syafi'i ya, Asy-Syafi'iyah siapa? Abdul Rashid Abdullah Syafi'i bacanya itu. Wa kullu ayyin atar rusulul kiramu biha, semua mukjizat yang dikeluarkan, yang dipakai oleh para nabi, ya, Rasulul Kiram, oleh para rasul-rasul yang mulia, fa inna mattasalat bin nurihi bihi, semua mukjizat itu katanya minjem dari Rasulullah. Jadi semua mukjizat yang dipakai oleh para rasul untuk mengalahkan musuhnya, semuanya minjem dari Rasulullah. Maksudnya minjem itu bagaimana? Jangan dibilang Rasulullah gak mampu membelah lautan kayak Nabi Musa. Jangan dibilang Rasulullah gak bisa merubah tongkat jadi ular. Semuanya bisa, cuman semuanya minjem. Tapi buat apa Rasulullah ngeluarin begituan? Kan udah semua mau mati-mati dulu. Maksudnya begitu. Tapi Rasulullah ada yang lebih dahsyat lagi, membelah bulan. Yaqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Rasulullah membelah bulan. Dan itu diteliti oleh peneliti dari NASA. Benar gak bulan itu pernah kebelah? Dan ternyata sampai sekarang masih ada retakan di bulan itu. Sampai sekarang masih ada retakan di bulan. Itu mukjizat Rasulullah. Hebat. Jadi Allah saja menempatkan Rasulullah dengan tempat yang tertinggi, maka kita umatnya jangan takut musyrik. Karena bagaimanapun kita memuji Rasulullah, gak akan sampai seperti Allah memuji Rasulullah. Yang maha aja udah muji, kita pujian kita artinya apa? Kalau orang Nasrani, bukan masalah Allah memuji Nabi Isa, kemudian orang Nasrani memuji, bukan. Yang jadi masalah, orang Nasrani ketika mentuhankan Nabi Isa, putus hubungannya dengan Allah, berhenti menyembah Allah, malah menyembah Nabi Isa. Di situ yang jadi masalah. Kalau kita kan kagak, kita sholat kita tahu ada Allah, kita sholat kita tahu ada kiblat. Maulid juga yang kita baca ayat Quran, mustahil. Tidak ada terjadi perubahan di agama kita. Jangan sebab salawat itu nggak ada perubahan. Maka fitnah dari orang-orang sebelah itu yang mengatakan bahwa ulama kita merubah agama kita, itu fitnah. Nggak ada yang kita rubah. Kita ini justru mempertahankan sunnah-sunnah, mempertahankan sunnah-sunnah yang orang itu banyak lupa. Apa misalkan sunnah makan bareng pakai nampan, itu orang pada lupa, ya kan? Sunnah minum zanjabil, tahu gak zanjabil? Zanjabil itu jahe. Kesukaan Rasulullah ketika musim dingin, musim syatta, musim dingin, Rasulullah makannya zanjabil, jahe. Jahe dikunyah. Di dalam kitab Wasailul Usul, Syekh Ibrahim An-Nabahani, Yusuf An-Nabahani, Rasulullah itu kalau musim dingin ngunyahin jahe, jahe digigit-gigit gitu. Atau jahenya digeprek, dipakai air panas, diminum pagi hari. Diapain itu? Diembonin, ya. Itu obat batuk dan sebagainya. Jahe. Para habaib begitu nggak mau lihat, ya kan? Bikin nasi kebuli, makan bareng-bareng, minumnya kopi jahe. Sunnah yang dilupakan orang. Sekarang kita lihat di media, di Instagram contohnya. Orang-orang Saudi itu orang-orang sangat kaya. Di Dubai, di Saudi, di Abu Dhabi, itu kalau menjamu tamu kita lihat
nasi kebuli lain, buah-buahan lain, minuman yang merah, yang hijau, yang hitam, ada semua. Itu orang-orang kaya. Sekarang kita tanya, yang begitu mau bazir nggak? Padahal mereka orang-orang Wahabi yang mengatakan maulid bid'ah. Tapi untuk masalah begitu mereka bilang nggak bid'ah. Pelihara macan tutul, pelihara singa, bid'ah nggak? Rasulullah melarang melihara binatang buas. Tapi mereka orang-orang kaya ngelakuin. Dan itu di Arab Saudi. Yang namanya macan, ya macan makanya berkurang komunitasnya, habitatnya karena diburu orang-orang kaya. Itu jadi peliharaan orang-orang kaya. Dan itu hidupnya bukan di kandang. Kalau kita di kandang, dia di lantai 10 di hotel gitu. Macan tiap hari tidur sama macan, tidur sama ular. Padahal Rasulullah melarang yang namanya miara bergaul dengan binatang buas. Jadi maulid salawat dibilang bid'ah, hadrohan dibilang bid'ah, belum lagi dari kelompok yang ahli dunia dibilangnya hadrohan, kumuh, kampungan, segala macam. Jadi fitnahnya banyak, musuh kita banyak. Bukan cuma Wahabi, orang-orang kota juga bilang begitu. Sarungan katanya kampungan, salawatan katanya nggak punya kerjaan, nanti kerjaan orang nggak punya duit, nggak kerja, makanya mereka maulid. Belum lagi fitnah dari Wahabi. Banyak musuh-musuh kita. Falaisa fi ta'zimihi bi ghairi sifatir rububiyyati syai'un minal kufri wal isyrak. Maka tidaklah di dalam mengagungkan Rasulullah tanpa menggunakan sifat-sifat ketuhanan itu termasuk kafir dan musyrik. Selama tidak ada sifat Tuhan, tidak kafir, tidak musyrik. Siapa sih yang menuhankan Rasulullah? Nggak ada. Kita juga tahu Rasulullah manusia biasa. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu tidaklah seorang utusan. Qad khalat min qablihi rusul. Sebagaimana utusan-utusan yang dulu juga pernah ada dan juga udah mati. Afa in mata, apakah jika Muhammad itu mati kamu kembali murtad? Jadi Muhammad seorang rasul, utusan, namanya utusan yang manusia biasa. Kita semuanya tahu, tapi juga kita nggak boleh menghinakan. Jadi nggak boleh juga ngomong gini, Nabi Muhammad kan utusan kan manusia, kita juga manusia sama dia. Nggak boleh juga seperti itu namanya meremehkan. Artinya kita mengagungkan, tapi kita sadar Rasulullah adalah manusia, wes di situ selesai. Bal dzalika min a'zami ta'at wal qurbat. Bahkan mengagungkan Rasulullah adalah taat yang paling agung dan cara mendekatkan diri yang paling besar. Makanya dibilang sama para ulama, nggak ada ibadah yang semudah sholawat. Di mana aja, nggak pakai wudhu, mau riak, mau sum'ah, mau ngapain, mau tidur, mau lagi berdoa sama istri, kayak mau di mana aja, sholawat itu nggak ada waktu. Makanya dibilang ibadah paling gampang itu sholawat dan pasti diterima. Kenapa? Karena sholawat itu larinya buat Rasulullah. Rasulullah seorang manusia, dia pasti nerima. Kalau Allah itu ada prosedurnya panjang, karena Allah itu maha suci. Sholat, begitu sholat kita naik, yaitu kalau naik. Kalau bocah pada bercanda mah belum tentu naik juga. Sholat kita udah nggak khusyuk kan, udah syarat rukunnya juga nggak tahu, wudunya juga tadi nggak tahu, sah apa kagak, kena najis apa kagak pas di jalanan. Itu aja kita belum pelajari. Sejengkal pun kata Rasulullah belum tentu naik. Kalaupun naik lewat langit pertama ada posnya, ditanya dulu ada sombongnya nggak, ada riaknya nggak, kan segala macam, ribet kan. Artinya semua prosedur ibadah kepada Allah ada lewatin pos-pos. Tapi kalau karena salawat ini kepada Rasulullah seorang manusia, dia murah hati, maka sama Rasulullah udah pasti diterima aja. Ya Allah, terima aja itu salawat karena dia cinta kepada saya, bagaimanapun keadaannya. Wa hakadha, dan begitulah juga kullu man 'azzamahullah ta'ala, kepada semua orang yang diagungkan oleh Allah. Kal anbiya, seperti para nabi, wal mursalin, dan para rasul, salawatullah wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Semoga salawat Allah dan salam Allah atas mereka semuanya.
Wakal malaika, sebagaimana juga malaikat. Malaikat kita juga agungkan juga. Malaikat adalah makhluk Allah, kita juga agungkan. Buktinya apa? Kalau lagi sholat, ya, kemudian kata Rasulullah di dalam hadis Abu Dawud, barang siapa orang yang sholat berjamaah, maka dia mendapat pahala 27 derajat. Tapi kalau dia sholat sendiri dan mampu khusyuk ketika sholat sendiri, dapat derajat 60 derajat beserta ribuan malaikat sholat di belakang dia. Paham gak? Sholat sendiri tapi bisa khusyuk, dapat 60 derajat beserta ribuan malaikat sholat di belakang dia. Ada hadisnya, ada kitabnya, namanya kitab pelatihan sholat khusyuk. Itu punya Kiai Abu Sangkan yang suka di Metro TV kalau bulan puasa. Saya punya bukunya. Pelatihan sholat khusyuk itu pelatihannya bukan di masjid ecek-ecek, di Masjid Bank Indonesia. Masjid Bank Indonesia lantai 11. Itu ada pelatihan namanya Ustadz Abu Sangkan. Itu di Metro TV suka kalau bulan puasa. Itu punya buku pelatihan sholat khusyuk. Itu ada hadis di sini. Hadis riwayat Abu Dawud. Siapa orang sholat sendiri tapi bisa khusyuk, bisa bagus sholatnya, dapat pahala 60 derajat beserta ribuan malaikat. Maka kita nggak bisa nyalain orang-orang yang punya mazhab sholat sendiri. Kalau sholatnya khusyuk, susah itu. Iya, syarat rukunnya benar. Terus dia sholatnya seperti sholat seorang wali. Ya susah. Karena ganjarannya banyak tadi, 60 derajat beserta ribuan malah. Artinya malaikat jadi makmumnya dia. Hebat kan? Ya, makanya kita nggak bisa salahkan para ulama yang udah tua, dia lebih senang khalwat sendiri. Karena sholatnya udah kayak gitu. Iya. Semua ada tingkatannya. Wakal anbiya, seperti para nabi wal mursal itu sedang lanjut kan tetap bahasa sedang lanjut kan. Wakal malaika, buktinya kita kalau Fatihah pakai malaikat kan. Wal malaikatil muqarrabin kan gitu kan. Begitu juga para malaikat. Wakas siddiqin, begitu juga orang-orang siddiq, orang-orang benar. Wasyuhada wassalihin, orang-orang soleh. Qala ta'ala wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, itu sesungguhnya lahir dari hati. Mengagungkan syiar-syiar Allah. Masjid-masjid yang bagus-bagus kita datengin, masjid-masjid bersejarah kita datengin. Para wali, para sunan yang punya andil terhadap Islam kita datengin, kita ziarah, itu takzim. Masa yang begitu dibilang musyrik bid'ah? Kita juga nanti kalau ziarah nggak bakal ngapa-ngapain, nggak bakal minta-minta yang macam-macam kan? Kali gitu Bang Wadu, wahai Sunan Gunung Jati, minta duit 10 miliar, kali dah. Pasti kita datang tempat ziarah pertama ngapain? Ngopi-ngopi dulu, ngadem, lihat suasana penuh apa kagak kan gitu. Kalau dapat tempat ya kita duduk. Begitu datang kita juga mengucapkan salamullah ya sada minar rahman ya syakur, itu doa. Artinya doa itu semoga Allah memberikan keselamatan, itu doa. Berarti kita punya keyakinan si wali sendiri belum tentu selamat, makanya kita mintain doa, paham nggak? Musyriknya di mana coba? Ya, udah isya aja. Jadi kita juga tahu para wali juga bisa saja tidak selamat, makanya kita bilang assalamualaikum kan gitu. Semoga engkau diberi keselamatan. Artinya dia ada potensi tidak selamat, makanya kita doain, paham nggak? Musyriknya di mana coba? Bener nggak? Terus kita datang ke para wali, para sunan. Kenapa? Karena dia punya andil yang besar terhadap Islam. Kita berterima kasih. Dengan kita nyambung silaturahim, kita jadi tambah kuat, tambah ingat sejarah. Barangkali ada yang kita nggak tahu dari dia kan gitu. Terlepas dari baik dan buruk situasi di situ. Ya. Namanya tempat ziarah ada aja jeleknya nanti. Ada orang lagi ngapain, ada orang minta-minta. Bagian kan apa jarak itu nyari togel.
Boleh juga besok kalau nyari angka ya. Wa min ta'zimi sallallahu al-farqu bi lailati waladihi sallallahu alaihi wasallam. Dari salah satu bentuk mengagungkan Rasulullah adalah al-farhu bi lailati wiladatihi, yaitu bergembira pada malam kelahiran Rasulullah. Bergembira pada malam kelahiran Rasulullah. Sekarang kan bayangkan tidak ada kelahiran Rasulullah. Kita jadi apa? Kita jadi apa coba? Kita pahami itu ayat ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir nanti di akhirat misal sampai berkata ya laitani kuntu, ya Allah kenapa saya hidup dulu nggak jadi debu aja? Maksudnya apa? Kalau bukan karena hidayah dari Rasulullah, kita ini siapa? Nggak kenal Allah, jadi kafir masuk neraka, pengen jadi debu, paham nggak? Ngerti kan? Jadi bergembira pada malam kelahiran Rasulullah justru itu bentuk pengagungan yang sangat besar, bentuk rasa syukur kepada Allah, bukan bentuk kemusyrikan. Kembali. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi billah salatan wa salamun daimin dawamin billah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farah rasuli afi mardatika jami'a amri. Allahumma ya alim halati qali ala salati niyati ihdi jami'a hajati wa fir bi sayyati wa tajawaz an khati'ati zallati taqabbal jami'a hasanati wa sammi fi ma madha ya'ti wa kulli fi diwali sadati wasdukli sabilan najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni ta'amun syaitan raghibun fi ridha masasihim qada faktubni min awliya wa sudukli sabila huda wa takum bi asfiya wa sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sallam walhamdulillah.